Terus terang semakin kesini Mbak Wira semakin jarang ya menjumpai tembang liring yang berhodam. Entah karena salah dalam penyimpanan, entah salah dalam perawatan, entah salah dalam penggunaan, wallahu alam. Mbak Wira juga tidak tahu karena Mbak Wira tidak ikut merawat, tidak ikut menyimpan dan tidak ikut menggunakan gitu. Jadi yang paling tahu ya si pemilik tembang liring itu. Namun terus terang banyak dari tembang liring itu yang semakin kesini semakin tidak berkodam. Kok bisa? Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada. Bagi yang ada di alam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Berjumpa kembali dengan Mbak Wira, Guru Besar Padepokan Sengkelat, Rajanya Azimat. Hari ini Rabu 5 Juni 2024 jam 15 sore kita sedang melayani klien nomor 1943, di mana beliau menerawangkan dua buah benda, yaitu sebuah akar dan tembang liring. Untuk akar akan Mbak Wira terawang sendiri sampai selesai, kemudian tembang liring juga akan Mbak Wira terawang sendiri sampai selesai. Yang jelas kedua benda ini tidak berkodam, makanya Mbak Wira gabung jadi satu gitu ya. Nah, untuk akar dulu ya, yang akar dulu. Jadi akar ini Mbak Wira periksa dengan beberapa metode. Yang pertama dengan vibrasi energi. Kenapa kok dengan vibrasi energi? Karena dengan vibrasi energi ini kita bisa mengetahui apakah benda tersebut itu bertuah atau tidak. Nah, energi ada macam-macam. Ada energi alam, ada energi manusia, ada energi entitas astral. Untuk benda yang pertama ini yang berupa akar ya, ini tidak mengandung energi manusia, juga tidak mengandung energi entitas astral, namun memang mengandung energi dari alam. Energi alam bisa masuk ke dalam benda ini secara otomatis karena memang bendanya itu terbuat dari bahan-bahan yang ada di alam. Mestinya ini adalah akar pohon ya, mestinya. Akar pohon yang kemudian terisi oleh energi alam ya, ini Mbak Wira nggak tahu apa sebabnya. Kenapa kok saya punya pohon cabai di depan rumah akarnya nggak terisi energi alam? Kenapa saya punya pohon beringin di tengah kuburan pemakaman desa kok energinya nggak terisi, akarnya nggak terisi dengan energi? Wallahu alam, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada benda itu, kenapa bisa terisi energi dari alam. Namun yang jelas benda-benda bertuah yang energinya berasal dari alam ini kebanyakan positif, energinya juga udah aktif, siap pakai, sehingga ketika bendanya itu dibawa otomatis tuahnya itu jalan. Nah, konsep inilah yang kemudian ditiru oleh Mbak Wira dalam membuat azimat. Makanya azimat-azimat Mbak Wira itu pokok selama langsung dibawa di dompet gitu ya, ya tuahnya langsung otomatis jalan. Loh Mbak, ada nggak Mbak benda-benda bertuah yang udah dibawa tapi tuahnya nggak jalan? Jawabannya sebetulnya kalau Mbak Wira ya itu tidak ada. Yang ada adalah proses tuahnya berjalan. Kenapa? Karena untuk merubah kondisi seseorang itu butuh waktu, tidak instan. Waktunya seberapa lama bergantung penyakitnya seberapa parah. Kalau penyakitnya cuma panas, demam, mungkin sehari beres ya. Kalau penyakitnya itu batuk pilek, mungkin butuh 3 hari baru beres. Kalau penyakitnya itu jerawat, mungkin butuh seminggu baru beres. Kalau penyakitnya itu kanker, mungkin butuh setahun baru beres. Nah, apakah penyakit yang ada di tubuh seseorang itu cuma panas, demam, atau batuk pilek, atau jerawat, atau kanker? Ya, itu kan yang tahu ya orang itu. Kita sebagai praktisi hanya berusaha mengobati, hanya berusaha membantu dengan energi yang kita siapkan dalam sebuah azimat, kan begitu. Nah, energi itu ketika dipakai sebetulnya langsung jalan ya. Namun ya akan tetapi perubahan itu terlihat atau tidak sesungguhnya bergantung dari tingkat kronisitas ya, tingkat keparahan penyakit yang diderita oleh orang itu. Misal, Mbak, aku kurang duit, aku butuh azimat kerejekian yang mengandung energi kerejekian. Oke, Mbak Wira beri azimat kerejekian. Ini bukan hanya dari Mbak Wira ya, dari dukun manapun juga sama konsepnya. Lah, apakah di hari pertama rezekinya langsung meledak, atau nunggu 3 hari, atau nunggu seminggu, atau nunggu sebulan, apa nunggu setahun, apa nunggu 10 tahun, itu bergantung dari kondisi orang itu. Kalau orang itu pengangguran, malas, bodoh, maka itu mungkin nunggu 10 tahun belum tentu rezekinya itu meningkat ya. Tapi kalau orang itu tidak berpendidikan, katakan cuma lulusan SMP atau SMA ya, tapi rajin ya, misalnya Santo Suruh tahu ya Santo Suruh ya, kalau nggak tahu googling ya di TikTok, di IG. Santo Suruh itu mohon maaf tidak berpendidikan ya, orang tuanya aja mohon maaf kondisinya seperti itu, tapi rajin ya, rajin sehingga kemudian rezekinya itu meledak kan gitu. Butuh 1 bulan aja, 1 bulan butuh 2 minggu ya, setelah beliau posting akun Santo Suruh langsung meledak. Kenapa? Karena rajin ya. Ada juga yang pemilik usaha gitu ya, usahanya udah ada, usaha bisnisnya udah jalan,
tapi sepi ya karena entah diganggu orang lain magic atau sebagainya, pakai azimat kerjikian langsung hari kedua meledak, itu juga ada. Jadi bergantung kondisi, seberapa parah kondisinya itu kan beda-beda, nggak sama, antar per kasus itu nggak sama, sehingga kita nggak bisa kemudian menjamin tuah kencang sejak pertama dimiliki, itu nggak bisa. Ya hanya Mbah Wira loh yang ngasih ya berani tuah kencang sejak pertama dimiliki dengan beragam cara dan upaya. Kalau orang Jawa bilang tuh mbuh piye carane, pokoknya tuahnya itu udah harus kerasa di hari pertama ya. Dengan segala macam cara, energi, tulpa, portal, kodam semua dikerahkan supaya apa? Tuah kencang sejak pertama dimiliki. Nah, dan nyatanya terbukti ya, banyak sudah yang mengalami, dan itu testimoni bisa dilihat di YouTube dan di Instagramnya Mbak Wira. Belum Mbah, jujur ditanya jujur nih, ada nggak Mbah Omar Mbak Wira yang di hari pertama nggak ngerasakan tuahnya? Ada. Oh, itu penyakitnya kanker otak kronis, jadi nggak bisa di hari pertama langsung kerasa, nggak bisa, butuh beberapa saat. Seberapa lama Mbah waktu tunggunya? Walau alam Mbak Wira juga nggak tahu. Yang jelas kita tetap upayakan, tetap ikhtiar agar tuahnya segera kerasa. Namun kapan sembuhnya? Walau alam nggak tahu. Ya yang jelas karena memang penyakitnya parah, misalnya ya punya usaha tapi sering dapat kiriman sampai muntah darah, itu udah pernah Mbak Wira posting dalam YouTube itu, sering muntah darah, sering kesurupan, sering ada gangguan yang aneh-aneh ya, sehingga dengan kondisi yang separah itu ya nggak bisa hari pertama ya, butuh seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan dan seterusnya bergantung tingkat keparahannya. Kita kembali, jadi sebetulnya energi-energi dari alam itu ketika dibawa tuanya langsung jalan. Sebetulnya itu demikian. Kalau andai kata tuanya nggak jalan, itu saking parahnya si penyakit yang diderita si orang itu. Penyakitnya dalam tanda kutip masalah ya. Kalau misalnya masalah kerejekian ya contohnya kayak tadi, malas, bodoh, pengangguran misalnya. Kalau masalah ASEAN Mbah, masalah ASEAN contohnya gini, jelek, jorok, introvert. Udah jelek, jorok, introvert pula. Wah, itu mau pakai azimat ASEAN sekarung juga berat Pak, mau dapat jodoh. Jelek, jorok, ekstrovert. Nah, kemungkinan lebih mudah. Jelek, bersih, wangi, rapi, introvert, kemungkinan masih gampang. Jelek, bersih, wangi, rapi, ekstrovert, kemungkinan lebih mudah lagi. Ganteng, jorok, ya masih ada gantengnya lah, bisa ketolong. Ganteng, bersih, rapi, wangi, pinter, ekstrovert, itu ceweknya banyak. Ibaratnya kayak gitu, bisa paham ya? Itu penyakit yang namanya ASEAN. Karir, kalau karirnya di PNS berat Pak, mau naik pangkat cepat itu Pak. Ya paling cepat kan 4 tahun PNS itu naik pangkat, naik golongan itu 4 tahun sekali. Ya jadi nggak bisa kalau PNS mau hari pertama tuah kencang dimiliki, lalu sekarang saya stop golongan 3A, saya besok beli azimat, besok lusa saya udah harus naik jadi kasih. Nggak bisa Pak. Kalau kasih itu minimal 3C, Anda nunggu 8 tahun. Mau nggak mau, suka nggak suka, siap nggak siap. Mau pakai azimat 1 karung, saya pengen tahu kalau ada PNS golongan 3A langsung besok beli azimat sekarung, lalu lusanya naik pangkat jadi kasih, saya pengen tahu kalau ada orangnya, mana saya pengen lihat. Ya nggak bisa Pak, 8 tahun kalau PNS. Jadi kita lihat dulu Pak, pekerjaannya seperti apa. Ya Anda berangkat dari OB lalu beli azimat, pengennya besok jadi manajer, nggak bisa Pak. Ya, jadi kita lihat juga kondisi penyakitnya separah apa. Dalam tanda kutip ya penyakit itu, kita kembali. Jadi energi-energi alam seperti itu sebetulnya itu langsung jalan. Nah, untuk benda yang pertama yang akar ini tuahnya positif dan aktif, namun dia belum terbentuk ya, mengkhususkan diri atau menspesialiskan diri dalam tuah tertentu itu belum. Sehingga Anda bisa menggunakannya untuk sembarang tuah. Misalnya kerejekian, ya tinggal diniatkan aja, saya ingin menggunakan energi yang ada pada benda ini untuk kerejekian diri saya, atau untuk asihan diri saya, untuk proteksi diri saya, untuk penyembuhan diri saya, untuk pageran rumah saya dan seterusnya gitu. Level energi dari 1 sampai 100 kira-kira di level 60 ya, tapi ada dan aktif, siap pakai ya. Kemudian untuk energi manusianya nggak ada, energi kodam juga nggak ada, Mbak Wira cek dengan metode vibrasi juga nggak ada, Mbak Wira cek juga dengan injeksi energi juga nggak ada ya. Itu untuk benda yang pertama yang akar. Nah sekarang yang tembang liring itu juga sama Pak. Jadi Mbak Wira cek secara energi alam ternyata kosong, secara energi manusia juga kosong, secara energi kodam juga kosong. Kemudian Mbak Wira cek dengan metode vibrasi, visualisasi, nggak nampak apa-apa. Mbak Wira injek energi juga nggak nampak apa-apa. Jadi yang tembang liring ini mohon maaf sekali ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada penjualnya, karena baru juga nggak kenal siapa penjualnya. Mbak Wira nggak tahu harganya berapa. Terus terang ini hanya membaca aja jujur-jujuran tanpa ada unsur ingin menjatuhkan orang lain ya. Terus terang kalau untuk tembang liring ini nggak ada kodam ya gitu
Ya, bukan berarti karena Anda mau beli azimat saya lalu saya jelek-jelekin. Enggak, saya jelek-jelekin aja. Yang kosong-kosong biar beli. Enggak, nyatanya benda Anda yang pertama yang keris itu bagus dan Mbak Wira bilang bagus apa adanya gitu. Baik, terima kasih itu tadi untuk semua terawangan Anda. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat sore. Benda ini buatan pabrik, jadi bukan buatan alam. Namun uniknya benda ini mengandung tuah. Karena Mbak Wira dapat menemukan ada vibrasi energi dari benda ini. Nah, kenapa kok lagi-lagi kembali pada energi? Karena energi ini memberikan jawaban yang jujur. Dia mampu memilah dan memilih mana benda yang bertuah dan yang tidak, mana benda berkodam atau tidak. Sebetulnya banyak ilmu dan metode yang bisa digunakan. Dukun di Indonesia itu ada banyak. Metodenya tentu juga bermacam-macam. Namun bagi Mbak Wira, ya, metode yang paling valid, yang paling bisa diandalkan dan paling fasih Mbak Wira gunakan itu adalah metode vibrasi energi. Kok bisa? Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Berjumpa kembali dengan Mbak Wira, Guru Besar Padepokan Sengkelat, Rajanya Azimat. Hari ini Rabu 5 Juni 2024 jam 15.15 kita sedang melayani klien nomor 6630. Beliau menerawangkan 2 buah gelang, yang satu kosong. Sudah Mbak Wira terawang tadi, yang satu mengandung energi, ya. Nah, energi yang ada dalam gelang ini itu kalau menurut Mbak Wira adalah energi alam dan energi mantra yang berasal dari japa mantra yang diucapkan oleh orang berkali-kali, ya, di ritual dengan dibacakan mantra berkali-kali, sehingga energi dari daya mantra yang diucapkan itu tersimpan dalam gelang ini, ya. Nah, sekarang akan Mbak Wira rinci satu persatu, ya. Kita mulai dari energi alamnya dulu. Energi alam adalah energi yang lazim berada di alam. Nah, energi yang ada di alam ini bisa masuk ke dalam suatu benda dengan 2 cara. Yang pertama, masuk sendiri secara otomatis. Biasanya benda-benda yang kemasukan energi alam secara otomatis itu ya benda-benda yang berasal dari alam. Contohnya kuku, kulit, taring, tulang, ya, kemudian akar, bulu, rambut dan sebagainya. Kalau benda dari klien nomor 6630 ini jelas ini bukan benda dari alam, ini benda buatan pabrik. Maka kemungkinan ketika ada energi alam yang masuk ke dalam benda itu, maka hasil ritual seseorang. Ya, dan Mbak Wira menemukan, ya, nanti silakan betul atau salah Anda yang klarifikasi, ya. Dan Mbak Wira menemukan, ya, efek, ya, ini terjadi karena ada orang yang membacakan mantra berkali-kali, membacakan wirid berkali-kali, membacakan sebuah spell atau doa berkali-kali, sehingga vibrasi dari mantra atau doa atau wirid yang diucapkan berkali-kali itu kemudian menimbulkan energi, menarik energi alam atau memperbesar dengan energi alam, gitu ya, sehingga kemudian masuk ke dalam benda ini dan memberikan tuah bagi penggunanya. Dan ini menarik, kalau menurut Mbak Wira menarik. Kenapa? Karena energinya itu belum terspesifikasi menjadi tuah tertentu, sehingga siapapun penggunanya itu bisa memanfaatkan energi yang ada dalam benda ini untuk beragam tuah. Ya, caranya mudah aja, tinggal diniatkan. Ini misalnya berniat menggunakan energi yang ada pada benda ini untuk kerezekian diri saya misalnya, atau untuk pengasihan diri saya, atau untuk penglaris dagangan diri saya, atau untuk pageran toko saya, untuk pageran rumah saya, untuk pembersihan area yang angker yang ada di rumah saya, dan seterusnya, untuk healing diri saya. Misalnya kalau ada orang yang lain yang sakit dan ingin diobati, ya tinggal dipakaikan, kemudian diniatkan saya ingin menggunakan energi yang ada pada gelang ini untuk menyembuhkan si fulan yang menggunakannya, kayak gitu aja. Jadi mudah sekali menggunakan energi, ya, baik itu energi alam atau energi manusia yang ada dalam suatu benda. Namanya tulpa, ya, energi itu namanya tulpa. Jadi mudah sekali, sangat mudah sekali. Dan karena suatu benda itu mengandung energi, ya, ini 10 menit yang lalu barusan Mbak Wira bahas dalam video yang sebelumnya. Mestinya video ini tayang setelah video yang sebelumnya tadi, ya. Mestinya, ya, benda kalau sudah mengandung energi maka sangat mudah untuk digunakan dan tuahnya itu pasti jalan. Kenapa? Karena energi itu sifatnya konduksi. Dia akan bergerak dari benda yang mengandung energi tinggi ke benda yang mengandung energi rendah. Dan ketika energi itu sudah berjalan, maka tuah pasti bekerja. Tuah pasti ada. Cuman untuk memberikan efek perubahan itu bergantung dari seberapa parah kondisi penyakit di orang tersebut. Contoh penyakit kerejekian. Ada energi sejumlah X mengobati penyakit kerejekian pada orang yang bodoh, tidak berpendidikan dan malas itu paling susah. Butuh waktu bertahun-tahun untuk mengobati penyakit kerejekian pada orang yang tidak berpendidikan, bodoh dan malas. Beda cerita kalau orang itu tidak berpendidikan, bodoh tapi rajin. Ya, contohnya yang sekarang lagi viral itu Santosuruh.
Santosuro itu mohon maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau, tidak berpendidikan ya, dan bodoh juga ya, tapi rajin. Makanya beliau membuat akun yang namanya Santosuro itu, mau disuruh apapun. Ya, mau disuruh apapun, bayangkan. Sekarang punya 50 karyawan, itu mudah mengobati penyakit seperti itu, mudah. Kenapa? Karena rajin, ada unsur pendongkraknya, ada jalan masuknya tuah. Ngobati orang yang tidak berpendidikan, bodoh tapi rajin, ya itu kan katakan butuh waktu sebulan. Mengobati orang yang tidak berpendidikan, pinter dan rajin, itu akan lebih mudah lagi. Dia tidak berpendidikan misalnya karena kekurangan biaya, akhirnya tidak sekolah atau putus sekolah. Tapi dia pintar sebetulnya anaknya, dan rajin. Baru punya teman itu, pintar, rajin tapi nggak sekolah. Sekarang dia punya tempat makan, dia punya kafe yang besar. Kenapa? Karena pintar dan rajin. Dia dulu ranking 1 paralel, Mbak Wira ranking 2-nya, dia ranking 1-nya. Tapi nggak kuliah, nggak berpendidikan, nggak kuliah. Ya, tapi dia pintar dan rajinnya itu yang mengubah nasib dia. Jadi lebih mudah mengubah orang yang berpendidikan, pintar dan rajin, itu paling mudah. Misalnya para klien-klien VIP yang berpendidikan, mereka sekolahnya nggak main-main. Ya, ada yang lulusan luar negeri, bisnisnya juga nggak main-main. Ada yang ekspor-impor, ada yang di perusahaan multinasional. Ya, mereka berpendidikan, mereka pintar dan rajin. Cuman mungkin rezekinya seret di kala itu karena ada kompetitor yang nyerang dia dengan penghambat rezeki, atau mungkin ada kompetitor yang nggak senang karirnya moncar, makanya dihambat karirnya dengan magic dan lain sebagainya. Mungkin kurang beruntung atau kurang hoki, ya, sehingga kemudian kena apes beruntun. Nah, yang seperti ini paling mudah diobati. Ibarat sebuah penyakit dengan energi yang sama, yang paling mudah diobati seperti ini. Ya, jadi sebetulnya ketika seseorang itu memegang suatu benda yang mengandung energi atau mengandung turupak tuah, itu otomatis jalan. Cuman kalau Anda menunggu perubahan, ya, maka perubahan itu bergantung seberapa parah penyakit, dalam tanda kutip ya, penyakit yang dideritanya. ASEAN juga demikian. Penyakit yang namanya ASEAN, ya, itu juga beda-beda. Tiap orang beda-beda. Misalnya jelek, jorok, introvert, itu paling susah diobati. Kalau jelek, jorok, ekstrovert, ya masih gampang lah. Anak-anak pang misalnya, ya, anak-anak pang itu kan jelek-jelek, jorok juga. Tapi ekstrovert, mereka temannya banyak, komunitasnya banyak, itu lebih mudah diobati. Ya, kenapa? Karena dia udah ada bekal ekstrovertnya, mudah bergaul, sehingga untuk urusan pengasihan lebih mudah. Jelek, bersih, wangi, rapi, introvert, masih lebih mudah lah walaupun introvert, karena ada unsur bersih dan wangi walaupun jelek. Ya, contoh, mohon maaf, misalnya artis tua, artis yang jelek itu bersih, wangi, rapi, ya, walaupun introvert lebih mudah dapat jodoh. Jelek tapi bersih, wangi, rapi, ekstrovert, lebih mudah diobati masalah ASEAN. Ganteng tapi jorok dikit, tapi ekstrovert, lebih mudah karena ada unsur gantengnya. Ganteng, bersih, rapi, wangi, ekstrovert, itu paling mudah. Raffi Ahmad contohnya, ganteng, bersih, wangi, rapi, ekstrovert, pandai bergaul, uangnya banyak. Itu masalah ASEAN-nya gampang banget. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi sebetulnya ketika Anda memegang suatu benda yang mengandung energi, itu tuahnya otomatis jalan. Cuman seberapa cepat perubahan itu terjadi melihat penyakit yang Anda derita, kayak gitu. Jadi kita kembali ke gelang ini gelangnya bertuah dan tuahnya udah aktif. Kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100, kira-kira ada di level 80 ya. Muncul dari efek banyak dibacakan mantra atau di ritual ya. Betul apa salah nanti silakan Anda yang cerita ke Mbak Wira. Kemudian kalau untuk tuahnya tidak terspesifikasi, tinggal diniatkan aja sesuai dengan kebutuhan Anda gitu. Mbak, kalau energi bisa nggak Mbak dirawat? Kalau benda-benda yang mengandung energi karena wirid seperti ini, ya lebih banyak dibacakan wirid atau dibacakan mantranya, ya itu nanti akan terisi energi secara otomatis. Mantra yang dibaca apa Mbak, ya tanya ke tempat Anda memilih itu gitu. Kalau menurut Mbak Wira seperti itu, silakan. Itu dia hasil terawangannya. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat siang. Jadi ada pertanyaan ya dari klien, untuk mendapatkan tuahnya sebaiknya kerisnya itu dibawa atau cukup bendanya ditaruh rumah saja? Maka jawaban saya adalah kembali ke Anda. Kalau Anda cukup percaya diri membawa keris kemana-mana, maka lebih baik dibawa ya. Saya ulangi, jika Anda cukup percaya diri membawa keris kemana-mana, maka lebih baik dibawa. Kenapa? Karena dengan membawa
si benda bertuah, otomatis tuah yang berbasis energi itu otomatis jalan. Ya Mbak Wira ulangi, dengan membawa benda bertuah maka otomatis tuah yang berbasis energi itu berjalan. Namun jika bendanya tidak dibawa maka Anda harus afirmasi. Ya Anda harus panggil tuh kodam. Ya baru Anda afirmasi, Anda perintahkan untuk mengerjakan tuah tertentu kayak gitu. Ya jadi kembali kepada diri Anda, sanggup nggak bawa keris kemana-mana? Kalau sanggup lebih baik dibawa. Ada pertanyaan lanjutan, Mbah, biasanya di TL itu kalau dulunya berkodam lalu kodamnya hilang kan pasti ada jejak energinya, Mbah. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Karena bergantung seberapa lama TL tersebut sudah kosong. Kalau TL tersebut kosongnya udah lama sekali, maka udah nggak ada jejak apapun. Sama seperti keris. Ya keris-keris sepuh itu dulunya pasti berkodam. Namun kalau ditemukan keris sepuh nggak terasa jejak energi apapun, berarti ini kosongnya udah sangat lama. TL pun nampaknya juga berlaku rumus serupa.